Shalom semua para pemirsa, Bapak Ibu dan semua para penonton dimanapun saat ini berada yang sedang menyaksikan acara kami Cakap-Cakap tentang Tuhan dari Amazing Ministry Medan. Kembali bertemu dengan kami sangat bangga, kami sangat senang bisa melayani Bapak Ibu dan semua para pemirsa di malam hari ini. Harapan kami biarlah kiranya pelayanan kami malam hari ini bisa memberkati saudara semua. Malam hari ini kami melayani dengan konsep talk show yang mana kami para narasumber yang mengisi acara setiap Senin hari ini kumpul bersama membincangkan tentang tema daripada pelayanan khotbah yang telah kami sampaikan masing-masing di pelayanan kami pada minggu-minggu yang sudah lampau. Kiranya apa yang kami sampaikan tentang tema-tema ini bisa kembali memberkati saudara. Mungkin yang minggu lampau melewatkan acara tayangan Cakap-Cakap tentang Tuhan dapat kembali malam hari ini mengikutinya sehingga menemukan satu berkat yang akan memberkati Bapak Ibu dan semua para pemirsa, sehingga apapun keadaan saudara, malam hari ini ada berkat dari Tuhan Yesus. Inilah kami berempat. Narasumber kita yang ada di kanan saya perkenalkan Bapak Charles Ginting. Beliau adalah gembala daripada Gereja Philadelphia. Ini Bapak Charles Ginting. Kemudian Evangelis Ibu Rita Sondang Siregar. Ketepatan ibu ini juga adalah pelayan daripada gereja yang digembalakan oleh Bapak Ginting. Yang berikut adalah Bapak Sentosa Tarigan, Evangelis Sentosa Tarigan. Beliau juga aktif di akademisi. Dan Bapak ini juga adalah pelayan di gereja yang digembalakan oleh Bapak Charles Ginting. Jadi sungguh sangat memberkati bahwa Bapak ini memiliki anak-anak rohani yang bisa dibawa untuk menjadi berkat yang akan memberkati kita semua. Oke Bapak Ibu dan semua para pemirsa, ya, kita akan dengarkan tentang topik-topik khotbah-khotbah mereka di minggu-minggu yang lampau. Pertama, saya masuk kepada Bapak Charles Ginting. Selamat malam Pak. Shalom. Shalom. Ya. Tentang khotbah yang telah Bapak sampaikan di tanggal 8 Maret ya, hari Senin. Itu yang bertema hidup dengan kelebihan yang diberikan Allah kepada kita. Yang mana sebenarnya bahwa setiap orang itu memiliki kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah kepada kita, kepada semua orang, sehingga kelebihan itu menjadi sesuatu hal yang dapat kita berdaya gunakan di dalam kehidupan ini. Ya, saya sangat diberkati daripada yang Bapak sampaikan itu. Tentu juga banyak pemirsa yang terjangkau di Indonesia, di luar negeri yang juga terberkati. Malam hari ini kami sangat berharap buat Pak Charles Ginting bisa menceritakan kembali tentang tema yang Bapak sampaikan, yaitu hidup dengan kelebihan yang diberikan Allah kepada kita. Saya persilakan untuk Bapak menyampaikannya. Baik, terima kasih Pak Armanto. Sampai jumpa kita kembali di dalam pelayanan Amazing Ministry pada malam hari ini. Kita bincang-bincang, kita mereview kembali tema kita beberapa minggu yang lalu, yaitu kelebihan yang diberikan Allah bagi setiap orang, bagi setiap kita yang percaya untuk menjalani kehidupan semasa kita ada di dalam dunia ini. Kalau kita lihat dalam kitab Injil Yohanes, di sana dikatakan Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka
Aku datang supaya setiap orang yang percaya kepadaku, kata Yesus, memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Memilikinya di dalam segala kelimpahan. Inilah yang Tuhan mau terjadi dengan anak-anak Tuhan. Tema kita saat itu adalah kita menjalani hidup dengan kelebihan yang Tuhan berikan. Tentu itu adalah orang-orang yang memberikan dirinya di dalam pimpinan Tuhan. Karena ada banyak orang katanya percaya Yesus tapi tak mau di dalam pimpinannya. Sehingga ketika mereka mengalami kegagalan demi kegagalan, frustasi, tekanan-tekanan, mereka justru menyalahkan Tuhan. Katanya Tuhan besertaku. Padahal Yesus sudah memperlengkapinya dengan memberikan kelebihan. Sebagai contoh, ketika Raja Salomo diangkat menjadi raja untuk memimpin bangsa Israel, Tuhan memberikan kelebihan kepada Salomo. Tidak ada di dunia ini yang seperti Salomo. Dia memiliki hikmat lain daripada yang lain. Tidak ada yang lain seperti dia. Demikian juga Musa saat dia dipilih untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Seorang yang petah lidah diperlengkapi Tuhan dengan kelebihan. Seorang yang sangat lembut hatinya, itu pun Tuhan yang berikan. Demikian juga saat orang Israel mau membangun kemah bait suci, mereka diperbudak 400 tahun di Mesir. Gak ada belajar jahit, gak ada belajar ukir di sana. Tapi saat membangun bait suci diambil dari bangsa Israel itu, mereka diberikan, diperlengkapi ahli-ahli jahit, ahli tenun, ahli batu. Jadi Tuhan selalu memperlengkapi orang-orangnya untuk menjalani kehidupan atau apa yang menjadi bagian pelayanannya di dalam kehidupan. Demikian juga kita hari ini. Di dalam Injil Korintus, kitab Korintus dikatakan ada banyak karunia-karunia, tapi satu roh yang memberikannya. Dan Roh Kudus itu yang memberikan berbagai-bagai karunia. Bagi saudara, bagi orang lain, bagi saya. Tak ada spesialis yang ganda. Semua punya keunikan masing-masing. Semua punya kelebihan masing-masing. Enggak ada yang sama. Itu sebabnya di dalam kitab Mazmur dikatakan setiap kita diciptakan unik, diciptakan spesial. Anda spesial, saya spesial, Bapak Armanto spesial, Bapak Sentosa, Ibu Rita spesial. Kita punya panggilan masing-masing. Enggak perlu kita berpikir aku mau seperti dia, aku mau seperti dia. Kita adalah seperti diri kita sendiri di hadapan Tuhan dan menyelesaikan panggilan kita masing-masing di dalam kehidupan kita. Kita tidak ada yang lebih daripada seorang yang lain, sebab kita punya spesial kelebihan masing-masing di dalam kehidupan kita. Yusuf diberi kelebihan oleh bapaknya Yakub dengan sumur. Saat itu Yesus datang, duduk di tepi sumur, dan dia mau memberikan kelebihan bagi orang yang percaya kepadanya. Saudaraku yang terkasih, mari temukan kelebihanmu di dalam Kristus Yesus. Apa yang Tuhan karuniakan, apa yang Tuhan berikan sebagai karuniamu, pakai itu di dalam kehidupan kita. Maka lihat, kuasa Tuhan akan semakin hari semakin nyata di dalam hidup kita. Gak usah contoh-contoh orang lain. Mari bersekutu dengan dia,
mari puji Dia, sembah Dia. Maka Tuhan sudah berkata, aku memberikan damai sejahtera-Ku bagimu. Roh Kudus Tuhan, Roh Kudus diberikan bagi setiap kita, dan roh itu akan berbuah di dalam kita. Galatia 5. Buah-buah roh itu ada banyak, ada 9 golongan di sana, dan itu akan diberikan kepada setiap orang percaya. Setiap orang percaya itu adalah buah Roh Kudus, bukan buahmu, tapi buah Roh Kudus. Roh Kudus akan memanifestasikan buahnya di dalam kehidupan kita. Cuma satu hal, datang sembah Tuhan, bersekutu dengan Roh Kudus, maka engkau akan dipimpin di dalam hidupmu. Roma pasal 8 berkata, berilah hidupmu dipimpin oleh Roh. Itulah tandanya bahwa engkau adalah anak-anak Tuhan. Bersekutulah dengan Roh Kudus, beri dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, maka lihat kelebihanmu akan muncul. Orang lain pun akan melihat kelebihanmu. Setiap orang yang didekat dengan engkau akan melihat kelebihanmu, dan gunakanlah itu menjalani kehidupanmu di dalam pelayananmu sehari-hari. Saya kira itu singkat dulu Pak Armanto. Nanti kita akan tambah-tambahkan ketika ada pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih buat Bapak Charles Ginting yang telah menyampaikan isi singkat tentang tema khotbah di minggu yang lampau tentang hidup dengan kelebihan yang diberikan Allah kepada kita. Tentu sesuatu yang sangat menarik bagi kita ya, bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita percaya masing-masing kita memiliki kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah kepada kita, yang hal itu dapat kita pergunakan untuk mengelola kehidupan kita, juga untuk mengelola pelayanan kita, juga untuk mengelola kehidupan rumah tangga kita sehari-hari. Dalam hal ini mungkin ada yang mau dikomentarin atau mau disikapin. Saya serahkan kepada Ibu Evangelis Rita Sondang Siregar. Saya berikan waktu 5 menit untuk komentar ya. Yang mau saya, tidak ada hal yang mau dikomentari, tapi saya sangat diberkati ya daripada pelayanan hamba Tuhan Bapak Charles Ginting, bahwasanya kita tuh mempunyai kelebihan-kelebihan dalam setiap diri kita, dan kelebihan itu adalah Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Ketika kita menyadari Roh Tuhan ada di dalam diri kita, maka Roh itu akan membawa kita kepada potensi ilahi kita masing-masing, sehingga setiap kita akan terus berkarya bersama dengan Roh Kudus. Jadi hanya itu saja saya pikir komentar saya. Wow, luar biasa. Terima kasih atas masukan daripada Ibu. Amin. Buat Bapak Evangelis Hanto Satarigan, ada yang mungkin dikomentarin atau masukan tambahan? Saya berikan waktu 5 menit. Kalau versi saya ini hanya meneguhkan saja. Tadi disampaikan oleh Pak Charles Ginting bahwasannya itu bukan buahmu, tetapi buah Roh Kudus. Dan itu bukan dengan usahamu, bukan usaha kita, tetapi Roh Kudus itu buahnya akan muncul di dalam kita ketika kita mau hidup di dalam pimpinannya. Banyak sekali termasuk saya contohnya berusaha untuk sabar, berusaha untuk mengasihi orang lain, tetapi pada faktanya dengan kekuatan kita gagal. Bagaimana supaya buah roh itu bisa muncul, termanifestasikan, terekspresikan dalam hidup kita? Kita mau dipimpin oleh rohnya. Amin, amin. Mengalir bersama dengan dia. Betul, setuju. Dan tidak dibuat-buat pun, tanpa kita sadari, orang lain akan bisa melihat Amin, buah amin. dari Roh Kudus itu. Itu saja Pak Armanto. Buat Bapak Ginting, kira-kira apabila kita atau seseorang merasa bahwa dirinya tidak memiliki sesuatu kelebihan di dalam kehidupannya, sehingga dia kurang mampu untuk berdaya guna menurut dia, kira-kira apa ya hal-hal yang bisa untuk dikerjakan atau diperbuat seseorang itu, Pak? Iya, kalau seseorang merasa nggak punya kelebihan di dalam dirinya, saran saya pertama adalah
betulkah kita dari dalam hati kita yang paling dalam sudah percaya kepada Yesus Kristus? Karena tadi saya katakan, firman Tuhan mengatakan kelebihan itu diberikan Tuhan lewat buah-buah roh, atau kelebihan itu adanya di dalam kehidupan kita orang percaya itu karena adanya Roh Kudus. Nah, di dalam Injil Yohanes pasal 7 dikatakan di sana Yesus berkata, siapapun, setiap orang yang percaya kepadaku akan diberikan aliran-aliran air hidup di dalam dirinya. Amin. Dan aliran-aliran air hidup itu adalah Roh Kudus yang akan diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Amin. Jadi Roh Kudus itu diberikan saat orang percaya Yesus Kristus. Jadi kalau dia nggak mempercayai Yesus Kristus, bagaimana Roh Kudus menyatakan dirinya di dalam hidup orang itu? Sebab Yesus berkata, jika Roh itu turun atasmu, dialah yang akan memimpin engkau ke dalam segala kebenaran. Amin. Haleluya. Roh Kudus itu engkau kenal. Dunia tidak mengenalnya, tapi engkau kenal. Dan segala sesuatu pesan itu yang dibawanya itu datangnya daripadaku. Jadi kalau seseorang tidak mempercayai Yesus, bagaimana Roh Kudus mau menyampaikan kepada orang itu? Jadi kata kuncinya adalah percaya Yesus. Amin. Itu saya kira. Jadi kalau seseorang berkata, aku kok merasa nggak punya kelebihan ya? Kalau percaya Yesus, langkah berikutnya sebenarnya udah simpel sekali. Bangun persekutuan dengan Yesus, bangun persekutuan dengan Roh Kudus. Maka lihat, Roh Kudus itu akan memanifestasikan dirinya di dalam kehidupan kita. Amin. Saya sangat setuju apa yang Bapak Charles Ginting sampaikan, bahwa setiap orang percaya sebenarnya Roh Kudus pasti memberikan satu kelebihan bagi orang tersebut. Nah, kembali tinggal bagaimana kita berusaha mengelola, menumbuhkan dari hal yang kecil sehingga menjadi sesuatu yang besar, dan kita melatih diri di situ pemirsa, membangun sesuatu itu untuk menjadi besar, dan kita ahli di situ. Ya. Saya percaya bahwa setiap anak Tuhan pasti memiliki kelebihan. Terima kasih buat Pak Charles yang telah memberikan pendapat yang begitu bagus, bahwa kita sebagai anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang yang memiliki Roh Kudus, kita pasti memiliki satu paling tidak kelebihan di dalam kehidupan kita, sehingga itu bisa kita gunakan untuk mengelola kehidupan kita, mengelola rumah tangga kita, mengelola ruang lingkup kita dalam aspek apapun. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Buat Ibu Evangelis Rita Sondang Siregar, ya, tentang tema khotbah yang Ibu sampaikan di minggu yang lampau tentang kuasa darahnya, kuasa darah Yesus. Saya persilakan Ibu untuk menceritakan rema atau tema daripada intinya darah Yesus bagi setiap orang. Saya persilakan waktu kepada Ibu Evangelis Rita Sondang, waktu 10 menit. Oke, baik saudara, sahabat-sahabat Imaging Ministry. Kalau saudara ingat tanggal 15 saya melayani dengan kuasa darah Yesus. Nah saudara, saya akan sampaikan intinya, mengingatkan kita, karena firman Tuhan harus diingatkan terus saudara ya. Jadi dalam Ibrani 9 ayat 22 dikatakan tidak ada penebusan tanpa pencurahan darah. Kalau kita perhatikan ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, dia cuma tulis satu pasal. Saudara baca nanti, saya baca tadi Kejadian 1 ayat 1 sampai terakhir. Dia menciptakan satu hari, dia selesai satu pasal, dia menyelesaikan seluruh dunia ini saudara. Tetapi untuk karya penebusan dia beberapa puluh pasal dia jelaskan itu. Artinya
penebusan ini sangat penting karena ini adalah solusi terakhir bagi manusia yang jatuh ke dalam dosa. Dan ini penebusan ini sudah digambarkan Tuhan di Taman Eden. Ketika kita tahu bahwasanya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa lewat makanan, proses mereka lewat makanan, di mana mereka makan pohon pengetahuan yang baik dan benar itu, apa yang terjadi? Penyakit masuk, kematian masuk, segala kutuk masuk lewat proses makan. Karena Tuhan bilang jangan itu dimakan, tapi mereka makan, sehingga proses kutukan, penyakit, kelemahan, kematian. Karena sesungguhnya rancangan Tuhan sejak awal manusia tidak boleh mati. Manusia itu diciptakan kekal seperti dia. Tetapi karena dosa merasuk, maka kematian mengalir. Dan hal pertama yang Tuhan lakukan di Taman Eden ketika dia datang di hari yang sejuk, mengunjungi Adam dan Hawa, mereka ketakutan. Mereka sembunyi dari Tuhan. Adam, kamu di mana? Saya takut Tuhan. Kenapa kamu takut? Saya telanjang. Siapa bilang kamu telanjang? Lalu dia katakan, itu perempuan itu Tuhan. Mereka saling nyalakan. Apa solusi yang Tuhan kasih tahu? Solusi yang Tuhan berikan. Tuhan menyembelih binatang, dia ambil kulitnya, dia sematkan, dipakaikan kepada mereka. Artinya ini karya penebusan Yesus. Di Taman Eden Tuhan sudah rancangkan bahwasanya karya penebusan itu akan terjadi lewat anak domba, yaitu Yesus Kristus, di mana hari Jumat kemarin kita merayakan Paskah, dan dia adalah korban petang, saudara. Amin, saudaraku. Jam 3 tepat dia menyelesaikan segala sesuatunya. Artinya berhentilah menyiksa diri Anda, karena dia telah menjadikan dirinya menjadi korban petang. Nah, yang mau saya jadikan 4 poin kemarin kalau Anda ingat, saudaraku. Yang pertama, darah Yesus, ketika itu dicurahkan, darah Yesus memberikan Anda kebebasan. Amin. Bagaimana orang Israel itu dibebaskan? Itu karena simbol darah. 9 tulah tidak bisa membebaskan mereka. Firaun mengeraskan hati. Firaun itu simbol daripada setan, dan Firaun ini tidak mau melepaskan bangsa itu. Mereka ingin diperbudak, miskin, penyakitan. Sampai apa yang terjadi? Sampai Tuhan harus melemparkan kartu kekuatannya, yaitu darah anaknya. Lalu Firaun menyerah, saudara. Jadi yang membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, simbol darah yang ditaruh di atas tiang pintu dan di atas jenang pintu. Ketika Anda tarik seperti ini, itu adalah simbol salib, saudara. Hari ini juga Tuhan akan membawa engkau bebas dari tawanan menuju tanah perjanjian Tuhan dengan darahnya. Saudara tahu bahwasanya 9 tulah tidak bisa menyelamatkan bangsa Israel, karena 9 tulah ini berbicara tentang penghakiman. Ini mujizat penghakiman, saudara. Ini mujizat tentang penghukuman, dan penghakiman tidak akan bisa membawa orang bertobat. Yesus tahu, Yesus katakan bahwasanya hanya pintu anugerah yang akan membebaskan setiap orang dari pintu-pintu penjara, sehingga mereka dibebaskan. Hari ini Anda juga dibebaskan. Apa ikatanmu? Hari ini seketika engkau percaya darah Yesus telah dicurahkan untukmu. Dosa apa yang menanggungmu? Dosa masa lalu, hari ini, bahkan dosa masa depan, dia selesaikan, saudara. Itulah penumpahan darah Yesus, dia memberikan Anda kebebasan. Yang kedua, darah Yesus memberikan Anda kemenangan. Lalu Anda bertanya, dari segi mana? Bagaimana darah Yesus bisa memberikan kemenangan atas seluruh hidupku, atas seluruh keuanganku, atas seluruh keluargaku? Saudara harus ingat, semua kita sahabat-sahabat Imaging Ministry, kita sedang berada di bawah air terjun pengampunan Tuhan. Tuhan menebus saudara sekali untuk selama-lamanya, tetapi secara progres firman Tuhan menyucikan saudara, memandikan saudara. Jadi kita harus mendengarkan firman Tuhan. Saudara, untuk pemulihan, untuk kesembuhan dan hidup yang berkelimpahan, Anda harus punya iman. Iman itu diperoleh hanya 2 hal: ketika matamu tertuju kepada Kristus, dan yang kedua, ketika engkau mendengarkan firman, itu firman Kristus. Enggak semua di Alkitab itu enggak semua firman di Alkitab itu ditulis buat saudara. Iman saudara akan timbul bukan dari setiap firman yang dicatat di Alkitab, saudara, tapi firman dari Kristus. Itu yang membuat Anda punya iman. Ketika Anda punya iman, saudaraku, apa yang tidak mungkin terjadi? Kesembuhan akan terjadi ketika engkau sakit. Engkau akan berkata, engkau adalah Jehovah Rapha buatku, Tuhan. Ketika engkau miskin, engkau berkata, imanmu akan berkata, Tuhan, aku percaya engkau adalah gembalaku yang baik. Takkan kekurangan hidupku di dalam engkau. Ketika engkau punya iman, engkau akan berkata dengan keluargamu yang berantakan, engkau mungkin hampir bercerai,
engkau akan punya iman. Tuhan, rancanganmu bagiku adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin, saudaraku. Tuhan memberikan Anda kemenangan. Amin. Kemenangan yang luar biasa, saudara. Dan yang ketiga, poin yang ketiga, saya ingatkan kembali bahwasanya tanpa darah tidak ada damai sejahtera. Shalomnya ini adalah warisan yang diberikan Tuhan bagi saudara. Tahu shalom, saudara? Ketenangan, sentosa, kepuasan, perdamaian dengan Tuhan. Anda diperdamaikan dengan Tuhan, perdamaian dengan sesama manusia, kesehatan, perlindungan Tuhan. Itu shalom, saudara. Bagaimana Anda memperoleh itu, saudaraku? Itu hanya diberikan oleh darah Yesus. Ketika malaikat maut menjelajahi seluruh Mesir, kekayaan, kehormatan orang Mesir tidak bisa menyelamatkan mereka, hanya darah. Ketika malaikat itu mengelilingi seluruh negeri itu, malaikat itu gak bilang, anybody home? Apakah di sini orang Israel atau Mesir? Malaikat tidak akan berkata seperti itu. Ketika dia lihat ada darah Yesus, kita tidak bisa memasukinya. Ada darah di situ. Dia tidak peduli apakah orang-orang baik, orang jahat, orang Yahudi atau orang Israel di situ. Karena waktu itu hanya darah yang memberikan damai sejahtera di dalam seisi rumah itu, saudara. Amin, saudara. Artinya ketika Tuhan mau memberikan warisan itu, tahu saudara, Allah itu memang kasih, tapi Dia juga memiliki kebenaran yang tegas dan juga kekudusan yang tidak dapat ditawar. Oleh karena itu Yesus harus membayar ini semua di kayu salib. Dia harus ambil setiap kutukan, setiap dosa ditimpakan kepada saudara, sehingga apa yang terjadi? Damai sejahtera dicurahkan, shalomnya diberikan bagimu, shalomnya dicurahkan bagimu, saudara, karena Tuhan sudah melakukannya. Saudaraku, tahu apa yang terjadi ketika Dia mati di kayu salib? Kasih dan keadilan Tuhan bertemu di kayu salib. Belas kasihan Tuhan dan kebenaran Tuhan bertemu di kayu salib, saudara. Yesus lakukan itu bagimu. Dia membenarkanmu. Yesus memberikan setiap keadilan bagi saudara dengan darahnya yang dicurahkan. Dan yang terakhir, poin yang terakhir, saudaraku, darah Yesus memberikan ketenangan atas seluruh pemikiran saudara. Ketika Yesus dimahkotai dengan duri, saudaraku, berkali-kali itu dipukul ke dalam kepalanya sehingga duri itu menancap begitu dalam, saudaraku. Saudaraku tahu, itu adalah pemikiran saudara. Stresmu, gak usah kau berlebihan stres. Hari ini saya tahu, saudaraku, banyak dunia ini bukan semakin baik, dunia ini akan semakin buruk, saudaraku. Itu akan terjadi. Tetapi ketika engkau memiliki damai sejahtera Tuhan, shalom Tuhan, Tuhan sudah memahkotai engkau dengan shalomnya, sehingga engkau tidak perlu stres. Tuhan berkata jangan takut. Ada 365 kali Tuhan berkata jangan takut, jangan takut. Sebab apa? Segala stres saudara, kekhawatiran saudara, Tuhan sudah ambil lewat karyanya dengan darahnya yang dicurahkan bagimu. Itu poin yang paling saya ingatkan kembali kepada sahabat-sahabat Amazing Ministry. Demikian Bapak hamba Tuhan Bapak Armanto. Terima kasih Ibu Evangelis Rita Sondang Siregar Ya. buat penyampaian tema singkatnya mengenai kuasa darah Yesus. Memang kuasa darah Yesus sangat bermanfaat bagi kita ya, dan bagaimana kuasa darah Yesus itu sangat berkuasa, bahwa kuasa-kuasa dunia tidak berkuasa atas darah Yesus. Dalam hal ini mungkin ada masukan atau yang mau ditambahkan daripada teman-teman kepada Bapak Charles, saya persilakan. Ya, kuasa darah Yesus, tidak ada yang lebih hebat dari kuasa darah Yesus. Nggak ada kuasa di bawah kolong langit ini yang bisa lebih daripada kuasa darah Yesus. Tapi kita harus pahami, tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh saudari kita Rita. Namun memang ada banyak kekeliruan, salah paham di luar sana. Kadang dibuat kuasa darah supaya nampaknya semua secara universal boleh mengalami. Tapi tema ini kuasa darah Yesus harus jelas. Amin. Kuasa darah Yesus. Ya, setuju Pak. Karena ada banyak orang mengabaikan kuasa darah Yesus karena sudah ada korban yang lain, kuasa darah domba. Ya, saudara kita di Israel sana,
mereka mengorbankan domba, mengeluarkan darah. Apakah itu salah? Itu tidak salah. Siapapun di bumi ini yang mengorbankan domba dengan harapan bahwa darah tercurah itu memiliki kuasa, itu belum dihapus. Ya, itu berawal dari Yerusalem. Saat orang Israel untuk pengampunan dosanya, untuk masalahnya, dibawa domba untuk dicurahkan darahnya, itu punya kuasa. Itu punya kuasa. Tapi tema ini kuasa darah Yesus, apa yang membedakannya, kan begitu kan? Ya, betul Pak. Nah, kita lihat di dalam kitab Ibrani, ya, kita lihat dalam kitab Ibrani bahwa kuasa darah domba itu memang ada. Itu hanya untuk menyucikan secara lahiriah. Itu enggak sampai menyentuh kepada batiniah. Nah, jadi di dalam Ibrani pasal 9 itu dikatakan di sana bahwa kuasa darah domba itu yang dikorbankan oleh siapa saja itu berkuasa untuk menyucikan secara lahiriah. Tapi di sana dikatakan lebih hebat lagi, kuasa darah Yesus yang menyucikan batiniah. Amin. Amin. Sementara persoalan hari ini, bahkan penyakit, kalau para dokter mengambil kesimpulan, justru lebih banyak penyakit muncul akibat daripada tekanan rohani, tekanan jiwa, sakit mental, sakit jiwa. Itu penyakit banyak muncul, baik itu kanker, tumor atau apapun. Banyak kesaksian mengatakan itu karena tekanan jiwa. Nah, kuasa darah Yesus bisa menyucikan sampai ke batiniah. Jadi luar biasa, kuasa darah Yesus luar biasa. Untuk itulah Bapa kita, Bapa Sorgawi, mengutus Yesus Kristus sebagai kurban sekali untuk selamanya. Siapa yang percaya apa yang telah dilakukan di atas Kalvari, ya, maka dosanya disucikan oleh darah itu. Amin. Amin. Nah, jadi persoalan sekarang sebenarnya, persoalan dunia sekarang sebenarnya bukan lagi dosa yang membawa manusia ke dalam neraka. Di dalam kitab Yohanes jelas dikatakan, persoalan sekarang adalah banyak manusia tidak percaya Yesus sudah mati untuk menyelesaikan batiniahnya, sehingga saat mereka tidak bisa menerimanya, persoalan terus terjadi. Tetapi ketika batiniahnya sudah dibereskan oleh kuasa darah Yesus itu, dan lalu kemudian Roh Kudus diberikan memimpin hidupnya, maka setiap kita semua yang ada di dalam kasih Kristus akan dimampukan untuk hidup di dalam terangnya yang ajaib. Luar biasa. Kalau kita belum terima Yesus, belum masuk dalam bagian kuasa darahnya, maka kita akan mengalami kegagalan di dalam kehidupan kita. Maka bagi para pemirsa, saudaraku sekalian yang melihat acara ini, mari pahami bahwa apa yang telah diberikan oleh Yesus di atas Kalvari itu adalah suatu hal yang sangat berharga yang harus kita imani, kita terima, dan kita akukan di dalam setiap kehidupan kita. Maka lihat, kuasa darah itu akan semakin hari semakin nyata di dalam kehidupan kita. Bahkan seperti tadi penjelasan Ibu Rita tadi, malaikat pun melewati rumah-rumah yang ada tanda darah di sana. Amin. Jadi darah itu, darah Yesus itu
sangat berkuasa sampai kepada menyucikan, bukan saja lahiriah tetapi menyucikan sampai kepada batiniah. Itu yang dituliskan di dalam kitab kita, di dalam kitab Ibrani pasal 9. Itu saya kira yang saya tambahkan. Terima kasih. Haleluya, begitu dahsyatnya kuasa dari Yesus yang bahkan sampai menyucikan sampai kepada wilayah batiniah ya, luar biasa. Oke. Bapak Ibu, demikian penjelasan tadi daripada Ibu Evangelis Teral Sondang dan Bapak Charles Ginting. Kita akan dengarkan satu pujian baru yang akan dinyanyikan oleh Bapak Evangelis Sentosa Tarigan. Biarlah kiranya lagu ini bisa memberkati kita semuanya. Amin. Dan pastinya sedikit meresponi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Rita dan Pak Charles. Sama seperti pada saat peristiwa bebasnya bangsa Israel dari perbudakan tanah Mesir, itu ada tanda darah Yesus. Amin. Itu sebenarnya adalah nubuatan akan Amin. anak domba ya. Pemirsa Amazing Ministry, cakap-cakap tentang Tuhan. Jadi Yesus itu adalah korban yang sesungguhnya. Amin. Jadi sepanjang Yesus sudah ada di dalam hati kita, Bapa Surgawi bukan melihat dirimu, karena semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Ketika Allah, Bapa Surgawi melihat dirimu, Dia melihat darah Yesus, Dia melihat anaknya itu yang di dalam dirimu. Amin. Sehingga di dalam Kristus engkau adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Amin. Dan Bapa, bagaimana Dia sangat berkenan kepada Yesus, begitu juga karena Yesus sudah ada dalam diri kita, maka Bapa ada di pihak kita, berkenan bagi kita. Para pemirsa Amazing Ministry, program cakap-cakap tentang Tuhan yang sangat dikasihi oleh Bapa. Satu buah firman Tuhan, Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ketika kita sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka anak itu, roh anak, yaitu Roh Kudus, Dialah yang mengarahkan kita untuk berseru kepada Allah, Ya Aba, Ya Bapa. Dan Roh Kudus yang ada di dalam kita itu tujuan utamanya adalah mempermuliakan nama Tuhan Yesus, mengarahkan apa pekerjaan yang sudah Yesus lakukan di kayu salib. Satu buah firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, saya percaya hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang menonton program ini sudah familiar dengan ayat ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus diberikan kepada kita anak-anak Tuhan supaya kita menjadi saksi yang berkuasa. Sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan itu berkuasa. Tujuannya satu, supaya jiwa-jiwa datang dan menerima keselamatan yang daripada Tuhan Yesus. Katakan amin para pemirsa. Amin. Dan ayat pertama yang saya bacakan tadi, ketika Roh Kudus itu datang, Dia akan memimpin engkau kepada segala kebenaran. Bukan hanya berbicara tentang kegiatan-kegiatan rohani, bahkan Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang detail. Dia akan mengajari kita untuk bisa mengucapkan perkataan-perkataan yang tepat pada waktunya. Bukankah kitab Amsal berkata, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya itu sama ibaratnya itu menempatkan apel emas di sebuah piring. Perkataan yang tepat disampaikan pada waktunya itu akan membuat damai sejahtera dan melegakan hati Bapak Ibu Saudara-saudari. Roh Kudus itu akan memimpin kita step by step. Beberapa minggu yang lalu saya ambil contoh seorang nabi
yang tingkatnya itu sudah sangat kaliber. Satu-satunya nabi yang dipercaya oleh bangsa Israel yaitu Samuel. Pada saat itu dia sangat berduka akan seorang raja yaitu Raja Saul yang sudah diurapi Tuhan, tetapi dia memilih tidak patuh terhadap arahan Tuhan. Dan Roh Allah berkata, "Hambaku Samuel, berapa lama lagi engkau berduka? Raja Saul sudah aku tolak dan aku sudah memilih satu orang raja bagi umatku, anak Isai." Dan waktu itu Samuel bangkit dan dia pergi ke tempat pengorbanan. Dia mengundang juga Isai dan anak-anaknya, Bapak Ibu. Pada saat itu Samuel tidak tahu dengan detail. Roh Allah tidak menjelaskan secara detail. Namanya nanti Daud. Dia itu tampangnya elok, kemerah-merahan, tidak. Waktu itu ketika Samuel melihat yang tertua daripada anak Isai, Samuel berkata di dalam hatinya, "Di hadapanku sudah berdiri seorang raja yang diurapi Tuhan." Tetapi Tuhan berkata, Roh Allah berkata, "Dia sudah aku tolak. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi aku melihat hati," kata Tuhan. Setelah anak-anak Isai itu lewat di hadapan Samuel, Tuhan juga tidak menyatakan bahwasanya satu pun di antara mereka yang terpilih menjadi raja. Dan Samuel berkata, "Inikah semua anakmu?" Dan ternyata ada satu lagi yang tidak diperhitungkan, pada saat itu sedang mengembalakan domba. Dan Samuel berkata, "Jemputlah dia. Aku tidak akan duduk makan sebelum dia hadir datang ke tempat ini." Long story short, singkat cerita, para pemirsa Amazing Ministry, Daud datang dan seketika itu juga Roh Kudus langsung mengkonfirmasi, "Bangkitlah, urapi dia." Saya mau katakan, Roh Kudus yang ada dalam kita itu akan memimpin kita. Saya kemarin itu Pak Armanto menyampaikan bahwasannya Roh Kudus itu di dalam kita itu sama seperti GPS yang ada di dalam kita. GPS itu kepanjangan dari Global Positioning System ataupun penunjuk arah. Jadi biasanya kalau kita naik kendaraan, kalau kita pasang GPS, ketika kita sudah berjalan akan ada arahan, Pak Armanto. Ya, benar, Pak. Belok kanan kita, belok kiri. Jalan terus sekitar 500 meter. Tujuan Anda ada di pojok kanan, seperti itu. Jadi Roh Kudus itu akan terus bersuara memimpin kita ketika kita ada action. Ketika kita melangkah satu langkah, akan ada arahan berikutnya. Amin. Kalau kita hanya tidur-tiduran saja, para pemirsa dan Pak Armanto, Roh Kudus juga itu tidak bisa maksimal berkarya. Ya, Ini setuju. bukan berbicara usaha kita, tidak. Tetapi Roh Kudus itu mau berpartner dengan kita. Amin. Dan Roh Kudus itu ada di dalam kita. Begitu juga ada kalanya ketika kita ingin sesuatu, ada juga pemirsa mungkin yang sedang bergumul dalam pekerjaan, mulailah bertindak. Buat surat lamaranmu, lewati interview demi interview, dan kau akan tahu jauh di hatimu, oh ini tempat perusahaan yang cocok bagiku. Dan berbicara tentang detail, saya katakan beberapa minggu yang lalu, karena saya dan para pemirsa adalah anak yang dikasihi Tuhan, hal-hal pribadi pun Roh Kudus mau ajari kita. Supaya apa? Kita hidup di dalam kemenangan dan mempermuliakan Dia. Amin. Amin. Dan saya katakan, waktu beberapa bulan yang lalu rambut saya ini rontok. Saya nggak mengerti kenapa. Mungkin karena banyak pekerjaan dan pikiran juga, stres. Dan ketika saya berkaca pada saat itu, rontokan rambut saya. Saya ingat firman Tuhan, tak sehelai pun rambutmu jatuh ke bumi tanpa di luar pengetahuan Tuhan. Tapi ini lebih dari 50 rontokan. Ketika saya berkaca, ada Dia, Roh Kudus di hati berkata, "Anakku, tukar sampomu." Seketika itu juga saya sudah tahu sampo apa yang harus saya pakai. Dan puji Tuhan, rambut saya tidak rontok. Berbicara tentang perkara-perkara sederhana, butuh sekali Pak Armanto dan para pemirsa Amazing Ministry, kita itu dipimpin oleh Dia. Amin. Bukan berarti setiap orang yang sudah bergelar Kristen sudah otomatis Roh Kudus memimpinnya, tidak. Kita belajar mau bergantung sepenuhnya kepada Dia. Ini pengalaman ya, Pak Armanto, ketepatan ketika saya menuju tempat kita ini Amazing Ministry. Para pemirsa, Amazing Ministry ini berada di kota Medan ya. Saya percaya banyak juga dari
provinsi bagian timur juga nonton. Ini di Medan. Jadi sebelum kemari tadi Pak Pendeta dan juga Ibu Rita, saya lihat suatu tempat di mana pernah terjadi peristiwa saya dan keponakan saya. Saya punya keponakan namanya Darren. Saya panggil dia itu adalah anak yang dikasihi. Waktu Darren ini berusia 8 bulan kurang lebih. Jadi masih menyusui. Jadi waktu itu saya bekerja pagi sampai sore dan jarang sekali waktu saya ada luang. Jadi waktu itu karena ada jadwal saya luang, karena pada saat itu selain saya bertugas sebagai salah satu pimpinan di salah satu sekolah, tiap hari saya melayani sebagai interpreter, penterjemah. Jadi di Kota Medan interdenominasi gereja tidak pandang apa denominasinya, tidak pandang apa nama gerejanya. Jadi ketika hamba Tuhan dari Singapura pendeta berkhotbah, saya ikut. Ketika pendeta dari Filipina, dari Australia, dari Amerika berkhotbah di gereja-gereja bahasa Inggris, saya langsung menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi pada saat itu jadwal saya cukup padat sekali. Jadi saya mau spare quality time dengan keponakan yang sangat saya kasihi, baru berusia 8 bulan. Dan pada saat itu saya bergabung dengan suatu komunitas sebelumnya, karena jadwal saya di pekerjaan dan pelayanan juga sudah di luar komunitas tersebut. Komunitas tersebut kehilangan saya. Dan ketika saya duduk di tempat yang saya lewati tadi, saya ingat waktu itu saya bawa keponakan saya yang berusia kurang lebih 8 bulan, dan dia baru belajar mulai berdiri. Jadi kami menikmati, kami lihat transportasi mobil sepeda motor yang lewat di depan kami. Tiba-tiba Pak Armanto, ada seorang anak gadis yang saya tahu dia itu anak Tuhan dan memang sangat rohani sekali dalam perkataan, pikiran dan perbuatan. Tetapi saya pikir masih kurang tepat pada porsinya pada saat itu. Ketika dilihatnya, Bang Sentosa ya? Iya Kak. Kemana aja Bang selama ini? Gak pernah lagi saya lihat. Saya di Medan kok Kak. Baginya ketika saya tidak terlihat di komunitasnya, saya sudah hancur, saya sudah jatuh pemirsa, tenggelam seperti kapal selam. Dia tidak tahu saya di Kota Medan ini pelayanan ada yang saya lakukan. Tapi karena saya nggak bergabung dalam kumpulan komunitasnya, saya dicap sebagai orang yang jatuh. Waktu itu saya bawa keponakan saya yang masih menyusui. Waktu itu rupanya dia mau ibadah pemuda. Bang Sentosa, Abang kemana saja selama ini? Ayo ikut ibadah pemuda. Saya lihat dia dengan senyum. Kak, saya bawa ini keponakan saya 8 bulan, dia masih menyusui, dan saya nggak ada duit di kantong saya karena memang dekat rumah. Saya sengaja jalan-jalan. Pak Armanto, dia bilang seperti ini, udah Bang, ikut aja kebaktian pemuda-pemudi, naik angkot jauh loh. Saya nggak punya ongkos dan ini keponakan saya gimana? Saya bilang, bawa saja. Oh my goodness, saya berpikir hampir saya meledak. Ini anak 8 bulan, dia masih menyusui. Bayangkan saudaraku, mau ibadah pemuda sampai jam 9 malam dia tidak menyusui. Jadi saya terdiam dalam hati saya. Jadi kalau nggak ikut komunitas kamu itu, nggak ikut kebaktian pemuda-pemudi, apakah saya langsung gol mati ke neraka? Rohani itu bagus, tetapi engkau akan keren ketika engkau mengikuti Roh Kudus yang ada di dalam dirimu. Amin. Haleluya. Saya sangat menghargai yang namanya gereja. Bahkan saya bernaung di bawah satu gereja, dan ketepatan saya bergerak di interdenominasi church. Baik engkau gereja Lutheran, Protestan, Katolik, Metodis, Karismatik atau apapun, ketika Yesus sudah ada di dalam hatimu, itu artinya Roh Kudus ada di dalam dirimu dan Dia siap memimpin engkau dalam segala kebenaran. Amen. Dan jadilah pemenang di dalam kasih karunia di dalam Roh Kudus. Amin. Haleluya. Sungguh sangat luar biasa apa yang Bapak Penjelis Sentosa Tarigan sampaikan malam hari ini, hidup di dalam pimpinannya. Tentang yang Bapak sampaikan bahwa dalam hal kecil pun kita memang harus meminta pimpinan daripada Tuhan. Waktu Bapak Sentosa Tarigan menyampaikan itu, saya tiba-tiba teringat satu kejadian siang menjelang sore hari, yang pada saat saya di lapangan sedang kunjungan untuk representatif daripada produk saya gitu ya, yang mana
mulai dari pagi sampai siang menjelang sore saya belum ada penjualan gitu. Tiba-tiba saya tenangkan diri, saya ambil situasi kira-kira 1 atau 2 menit, saya tanya ke Roh Kudus gini, Tuhan, ini kan sudah sore, saya belum ada penjualan. Tuhan, saya di Medan ini butuh biaya hidup, tiap hari harus ada biaya hidup yang terus berjalan. Tuhan tolong deh. Ya, pada saat itu saya bergaul akrab gitu ya, sedikit bahasa gaul dengan Roh Kudus. Tolong pimpin saya, kemana saya harus mengarah. Ketika saya minta pimpinan Roh Kudus ini ya, Pak Sentosa, tiba-tiba hati saya digerakkan kepada satu customer saya itu. Lalu saya patuhin aja, oke deh, saya patuh nih, ikut dia Roh Kudus, kemana Roh Kudus pimpinkan. Pada waktu saya patuh untuk dipimpinkan Roh Kudus, saya masuk ke grosir daripada customer saya ketemu, ngobrol, tiba-tiba bahas singkat saya tawari produk saya, lalu ibu pemilik dan pengelola grosir ini yang sangat besar ini order gitu ke saya. Lalu saya catat, waktu saya catat itu saya kagum terpesona bahwa keuntungan bersih yang saya dapat waktu itu cukup untuk membiayai kami selama 2 minggu. Wow, luar biasa. Kerja hanya hitungan setengah jam karena dipimpin Roh Kudus, masuk ke situ, kata Roh Kudus, saya masuk. Tiba-tiba hanya kunjungan ke satu toko ini saya mendapatkan penjualan yang keuntungannya saya hitung cukup untuk membiayai 2 minggu. Luar biasa ini Roh Kudus ya. Benar ya, sekali Pak. Patuh ya, tidak capek-capek, akhirnya menemukan sesuatu yang sangat luar biasa. Benar. Dan berbicara tentang Roh Kudus itu sebenarnya Dia itu adalah jawaban, amin, bagi kehidupan kita. Amin. Dan Pak Armanto, saya kutip statement Bapak tadi ketika Bapak bilang saya tenangkan diri saya dan ada arahan. Saya mau katakan kepada pemirsa Amazing Ministry, ritme daripada roh kebenaran itu adalah ketenangan. Kalau Bapak Ibu sibuk sama seperti Marta, kesana kemari, duduk pun tidak punya, untuk duduk pun tidak punya waktu, Roh Kudus nggak akan berkarya. Ritme Roh Kudus itu adalah ritme ketenangan. Amin. Dan ketika kita patuh, di situ akan ada arahannya. Dan beberapa waktu yang lalu, contohnya dari Alkitab itu kan si Timotius dengan sida-sida Ethiopia. Tuhan berkata pergi ke suatu jalan selatan, itu jalan yang sunyi. Kemudian Roh Kudus membuka matanya dan dia melihat seorang sida-sida dari Ethiopia ada di dalam kereta Ratu Sri Kandake. Dan Roh Kudus bilang, pergilah dekati kereta itu. Kemudian di situ dia mendengar bahwasannya sida-sida dari Ethiopia sedang membaca tentang pewahyuan anak domba, yaitu Yesus Kristus. Jadi pemirsa dan juga Pak Armanto, Roh Kudus itu adalah kelebihan yang sudah Bapak berikan. Amin. Dan jaminannya adalah darah Yesus. Amin. Dan ketika kita mau dipimpinnya, puji Tuhan, kemenangan jadi milik kita. Amin. Tentang apa yang disampaikan Bapak Evangelis Sentosa Tarigan, saya persilakan kepada Bapak Pendeta Charles Ginting mungkin memberikan masukan sedikit. Saya berikan waktu 5 menit. Ya, sampai terima 10 kasih. menit, Pak. Ya, luar biasa. Hidup sebagai orang percaya, orang Kristen sebenarnya sungguh sangat luar biasa. Sungguh ada di dalam satu kehidupan yang sangat-sangat menyenangkan. Sebab Tuhan enggak menginginkan dengan kuat, dengan gagah kita. Amin. Bukan gagah, bukan kuatmu, tetapi oleh Rohku, kata Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam kita. Tadi saya mendengar dari kesaksian saudara Pak Armanto, dipimpin Roh Tuhan, dipimpin Tuhan, lalu keuntungannya bisa untuk hidup 2 minggu, ya kan? Tadi juga saudara Sentosa, bagaimana dengan sangat jelas Roh Kudus memimpin, kan begitu kan?
Tapi kalau kita lihat, mungkin para pemirsa jemaat mungkin kadang berpikir begini, oh itu untuk orang-orang yang spesial, orang-orang yang sudah tingkat imannya seperti ini, sudah punya jam doa yang begini. Tidak. Karena dikatakan di sana, dia, Yesus, diberikan kepada jemaat sebagai kepala jemaat, sebagai pemimpin jemaat. Yang menjadi orang tidak bisa merasakan pimpinannya itu karena kadang sering kita nggak sadari, bukan lagi Yesus menjadi kepala, kita kadang jadi kepala. Itu yang jadi masalah. Tuhan lakukan ini, Tuhan lakukan ini, Tuhan lakukan ini. Saking banyaknya Tuhan lakukan ini, dia nggak mendengar, nggak ada waktu untuk Tuhan menjawabnya. Ya, mungkin beberapa waktu yang lalu, tahun kemarin ya, saudari Rita ini khotbah. Saya ingat cuplikannya, dikatakan tentang doa, kan begitu kan? Ya, tentang benar. doa. Ya, nanti Bapak Gembala akan bawa suatu waktu topik tentang jawaban doa. Mungkin belum sampai kita ke sana kan gitu kan, tapi karena kita sedang bincang-bincang dalam pimpinannya dan kelebihan yang Tuhan berikan dan kuasa darahnya, itu adalah suatu paket. Ya, suatu paket yang luar biasa yang Tuhan jelaskan bagi kita. Sampai ketika seseorang bertanya tentang jawaban doa, ya, mungkin ini juga perlu kita tanamkan di dalam hati kita torehkan di dalam roh hati, di batin kita, di dalam pikiran kita atau mindset kita. Mungkin kita harus sudah saatnya mengubah hari ini, karena ada orang bilang jawaban doa itu tidak, iya, nanti, lusa atau apa. Enggak. Jawaban doa hanya satu, iya. Amin, setuju Iya. Pak. Namun kita harus pahami, ketika Yesus menjawab pertanyaan orang-orang tentang doa, Yesus bilang, jika anakmu minta roti, nggak akan diberikan batu, minta ikan nggak diberikan kalajengking. Jadi jawaban doa sebenarnya cuma satu, iya. Dan jawaban itu Yesus katakan ada di dalam Roh Kudus. Amin. Ketika orang minta ini dan itu, mungkin ada orang minta, ya, Tuhan kami butuh kontrakan rumah, udah habis ini Tuhan. Ada lagi orang berdoa, Tuhan ini penyakitku ini Tuhan, udah bertahun-tahun gak sembuh-sembuh, tolong Tuhan. Ada juga orang, oh ini aku anak muda yang malang Tuhan, sampai udah seumur segini belum ada pasangan, bahkan jangankan pasangan, terus jomblo. Begitu ragamnya permintaan miliaran manusia di bumi ini. Tapi Yesus bilang di dalam Injil, jawabannya, maka Bapamu akan memberikan Roh Kudus. Amin. Artinya apa di situ? Jawaban setiap doa, saudara pemirsa, bagi kita semua, jawaban itu alamatnya ditemukan di dalam Roh Kudus. Itu yang dikatakan, apapun yang disampaikan Roh Kudus datangnya daripadaku, kata Yesus. Jadi Roh Kudus ini harus memang ada di dalam kita. Yesus bilang, aku pergi tapi aku meninggalkan damai sejahteraku, aku meninggalkan Roh Kudus bagimu. Nah, jadi hari gini, ya, kalau kita sebagai jemaat Tuhan masih merasa asing dengan Roh Kudus, mari saudara, mari kita bangun persekutuan kita Roh Kudus. Bicara dengan Roh Kudus. Jangan lihat kata orang, kata Tuhan, itulah hidup kita. Itu saya kira yang bisa saya tambahkan. Haleluya. Terima kasih Bapak Pendeta. Saya persilakan kepada Ibu Evangelis mau menyikapin tema yang disampaikan Bapak Evangelis Sentosa Tarigan. Kalau saya hanya menyarankan biarlah kita dipimpin oleh Kudus, ya, karena Roh Amin. Kudus itu sesuatu hal yang sangat luar biasa ketika kita mendengarkan Dia dan menjalankan apa yang Dia perintahkan, maka keberuntungan dan keberhasilan menjadi milik kita. Ya, demikian. Terima kasih Ibu Evangelis Rita Sondang. Pemirsa, Bapak Ibu semuanya, seperti yang Bapak Pendeta Charles Ginting sampaikan tadi,
bahwa saya tersadar malam hari ini topik yang kami bawa ini sesuatu yang sangat spesial ya. Yang mana Bapak Charles Ginting sebagai gembala dari Gereja Philadelphia Pancur Batu di tanggal 8 kemarin bulan Maret menyampaikan topik itu hidup dengan kelebihan yang diberikan Allah pada kita. Kemudian Ibu Evangelis Rita Sonda Siregar yaitu kuasa dari Yesus. Kemudian Bapak Evangelis Sentosa Tarigan yaitu hidup dalam pimpinannya. Ternyata ini satu kesatuan paket di dalam hidup kita yang sesuatu yang sangat luar biasa ya. Ketika kita punya satu kelebihan ya, kemudian kita hidup dalam pimpinan Tuhan, berjalan pada patron pimpinan Roh Kudus, dan kita juga hidup dalam naungan atau tudungan dari Yesus, ini menjadikan hidup kita ini spesial, terpelihara, dan sukses. Tiba-tiba saya tersadar nih Bapak Ibu, saya akan menceritakan kesaksian daripada apa yang kami alami ya. Masa pandemik ini ya, yang mana masuki 2021, mulai banyak channel streaming pelayanan-pelayanan itu saya lihat mulai meredup ya. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu, kami tersadar bahwa di 2021 awal Maret, Emerging Ministry tengah kesusahan, katanya dunia lagi susah, ekonomi lagi susah. Puji Tuhan Emerging Ministry malah mengupgrade perangkat Bapak Ibu ya. Ya tentu ini karena bagaimana walaupun di dalam kesederhanaan sebagai satu wadah komunitas pelayanan, walaupun sederhana tetap hidup dalam pimpinan Roh Kudus, hidup dalam pimpinan Tuhan, jeli dengan suara Tuhan. Akhirnya Emerging Ministry berhasil mengupgrade perangkat yang akan kita kelola, bahkan sudah kita pergunakan di dalam program Cakap-Cakap ini, sehingga Bapak Ibu melihat acara kita lebih lancar penayangannya. Demikian juga saya Bapak Ibu ya. Dalam keseharian saya ini saya aktif di dunia marketplace. Dunia sedang susah di 2020, yang mana masuk ke Indonesia itu mulai bulan 3, ekonomi anjlok. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, saya sebagai pengelola marketplace ya, usaha kecil yang saya bangun di 2020 ternyata melewati hukum alam. Ekonomi anjlok, usaha saya bertumbuh Bapak Ibu. Luar biasa. Bahkan saya tambah karyawan Bapak Ibu. Ya walaupun kadar 1 orang gitu, tapi setidaknya saya melihat adanya pertumbuhan yang diberikan Allah dalam kehidupan kami ya. Skill yang diberikan Tuhan pada saya, kemudian saya hidup minta pimpinan Roh Kudus ya, hidup dalam perlindungan darah Yesus, ada pemeliharaan Tuhan. Saya melewati 2020 melangkahin hukum alam Bapak Ibu ya. Saya juga akan menyaksikan kepada Bapak Ibu semua tentang Bapak Pendeta Charles Ginting. Mohon maaf Pak kalau saya jadinya bersaksi kepada semua pemirsa bagaimana kehidupan Bapak. Jadi dalam kesehariannya Bapak Ibu, Bapak Pendeta kita ini adalah seorang wirausahawan yang menekuni bidang peternakan ya. Saya salut dan sangat bangga ya punya teman seperti Bapak Pendeta ya. Sebagai seorang gembala, dia tidak mengharapkan mutlak untuk kebutuhan kehidupannya dari hasil pelayanan, tidak. Tapi saya lihat Bapak ini berbeda. Dia menekuni suatu profesi menjadi wirausahawan di bidang peternakan. Pada masa 2020 yang mana fenomenanya di Medan ini Bapak Ibu ya, peternakan di berbagai daerah itu diserang oleh berbagai penyakit sehingga banyak ternak-ternak itu yang meninggal atau mati Bapak Ibu. Tapi saya melihat Bapak ini usahanya
bertumbuh Bapak Ibu. Saya terkagum bagaimana Tuhan membuat satu perbedaan di dalam kehidupan Bapak ini. Para wirausahawan yang lain yang menekuni dunia peternakan, wow, banyak yang rugi Bapak Ibu. Kalau di Medan banyak yang rugi, banyak yang stres. Saya punya adik, anak daripada inang muda saya itu, yang mana juga dia menekuni wirausahawan dunia peternakan. Ternaknya itu padam Bapak Ibu, stres. Tapi saya melihat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan Bapak Pendeta ini luar biasa. Nah ini kalau tadi hidup di dalam pimpinan Tuhan, punya skill. Demikian juga Bapak Ibu, saya melihat pemeliharaan Tuhan dengan tim kerja rohani saya yang malam ini bergabung. Begitu juga dengan Ibu Evangelis Rita Sondang ya. Pemeliharaan Tuhan ini yang membuat dia bisa melewati tahun 2020 berjalan dengan baik. Segala kebutuhan Tuhan penuhin, ya. Hidup terpelihara, rumah tangga terpelihara. Ya luar biasa Bapak Ibu. Demikian juga dengan Bapak Evangelis Sentosa Tarigan, yang mana dia menekunin dunia pendidikan ya. Kondisi sekolah yang sekarang ini tidak membuat dia harus menjadi frustasi, tapi dia tetap bersandar pada Tuhan, minta pimpinan Tuhan apa yang dia harus dikerjakan. Hal-hal kecil yang dia kerjakan, bagaimana itu supaya sekolah yang dia kelola itu tetap dapat terpublikasi dengan baik, ya. Tetap menjadi sorotan orang supaya orang itu memiliki daya tarik ke situ. Bapak ini tidak lemah, tidak patah semangat, dia tetap berkarya. Bagaimana dia mempublikasikan sekolah yang telah dipercayakan oleh pimpinannya untuk dikelola oleh Bapak ini. Jadi demikian juga kita Bapak Ibu, ya. Bahwa hidup kita, ketika kita punya Roh Kudus, kita punya keahlian, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Kemudian kita berjalan dalam perlindungan dari Yesus. Saya percaya hidup kita sempurna dalam Tuhan. Hidup kita akan terpelihara dalam Tuhan. Disampaikan kepada Bapak, Ibu, dan semua para pemirsa yang telah dengan setia menyaksikan acara cakap-cakap tentang Tuhan malam hari ini dari kami berempat. Biarlah Tuhan Yesus memberkati saudara, dan mari tetap saksikan acara kita setiap malam di malam-malam yang terus berjalan. Kita akan tetap tayang pada acara cakap-cakap tentang Tuhan dengan narasumber yang lain yang tentunya juga akan sangat memberkati kita semua. Terima kasih, kita berdoa.